Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membuka Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara mengenai burung, semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah baik. Kita buka di dalam juz amma ada surat Al-Fil. Di sana ada firman Allah, tayran ababil, burung-burung yang berbondong-bondong yang Allah perintahkan untuk menjaga Ka'bah dari serangan Abraha. Masya Allah. Ya, jadi burung-burung yang mengitari Ka'bah, kemudian menjaga Ka'bah, sejak zaman dulu itu sudah nggak gumun. Kalau sekarang mungkin tawaf yang paling dekat dengan Ka'bah nggak ada, terus burung yang tawaf di foto, di video, dikirimkan, Masya Allah. Itu nggak pernah baca sejarah. Kemudian yang kedua, kita tahu bahasanya Nabi Sulaiman di dalam Quran surat An-Naml mencari hudhud, ternyata hudhud terbang, kemudian balik sebagai informan. Di sana ada kerajaan yang tidak beriman kepada Allah. Sampai nantinya pun Balqis akhirnya beriman dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikutnya juga Rasul SAW mengajarkan ketawakalan kita kepada Allah melalui burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr tahdu himasan wa taruhu bitana. Kalau kalian itu benar-benar tawakalnya sejati, ya, maka kita diibaratkan laksana burung yang punya tawakal yang sejati itu. Mereka pagi hari terbang sesuai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari rezeki dalam kondisi perut kosong, balik dalam kondisi perut kenyang. Kemudian di dalam Al-Waqiah juga Allah sebutkan wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Di antara amalan kenikmatan penduduk surga yaitu mereka mendapatkan buah-buahan yang terserah. Ya, apa yang mereka inginkan mereka pilih dapatkan. Dan mereka akan menyantap jamuan makanan dari apa? Daging burung. Jadi daging burung itu merupakan menu surga. Kelak insya Allah orang beriman pasti mendapatkannya. Semoga kita semuanya bisa menggapainya itu. Allahumma amin. Nah, ada satu yang menjadi catatan kita bahwa burung adalah guru manusia. Kok bisa? Di saat manusia awal itu, putra dari Adam, kita mengenalnya familiar dengan Qabil dan Habil, terjadi pertikaian bahkan saling bunuh-bunuhan. Qabil pun akhirnya membunuh Habil itu, akhirnya bingung. Jenazah dan mayit saudaranya mau diapakan? Maka di dalam Al-Maidah Allah terangkan faba'atsallahu ghuraba. Allah kirimkan burung gagak, ya ba'atsu fil ardi. Burung gagak itu di hadapan Qabil, kemudian dengan patuknya mulai ngelubangi atau ndangiri lemah tanah itu untuk menguburkan yang sama-sama burung mati. Akhirnya Qabil pun faham dan mengerti, oh seharusnya adiknya ya dikuburkan. Masya Allah. Ya, dari burung kita bisa mendapatkan pelajaran. Manusia awal ini bagaimana cara mengkebumikan mayit. Oleh karena itu, masa kira kita kalah dengan burung? Ketika ada saudara kita yang seakidah, seiman, seislam meninggal, dan mohon maaf meninggalnya juga karena musibah, ya, kena virus corona, tolong sebagai edukasi kita ini, tolong jangan kemudian diusir, kemudian enggan untuk dikebumikan di tanah pekuburan kampung kita, desa kita. Hakul muslim alal muslim situn, riwayat Muslim. Ya, hak antara kita dengan sesama Islam itu ada 6. Dan yang terakhir, fa'idha mata fatba'hu. Jika meninggal, jika menjadi jenazah dan mayit, maka ngelayat, takziah, iringi. Tetapi dalam masalah COVID-19 kita memang tidak mendapatkan hak untuk itu. Karena ada uzurnya, ada ilahnya.
Tapi setidaknya kita sudah nggak bisa mensolati, nggak bisa memandikan, nggak bisa mengkafani, nggak bisa menguburkan. Ada tim khusus menguburkan, masa kita juga menolak tanah pekuburan kampung kita diisi dengan orang yang mendapatkan korban corona. Rahimahumullah, bagi orang-orang yang beriman, mereka bukan aib bagi kita. Meninggal dengan penyakit wabah, sahabat sudah banyak mengalaminya. Abu Ubaidah ibn Jarrah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahkan selainnya juga mengalaminya. Maka lebih takwa mana antara kita dengan mereka? Lebih dekat siapa antara Allah dengan mereka dibanding Allah dengan kita? Kekhusyuan mereka dalam berdoa, takutnya mereka terhadap azab Allah, tingginya dan ikhlasnya amal mereka, kita jauh. Dan kita diajarkan, Allahumma inni as'aluka imanan imana sahabah. Ya Allah, aku minta kepadamu keimanan sebagaimana kuatnya imannya para sahabat. Dan di antara mereka meninggal dalam kondisi terkena wabah yang Allah turunkan. Bukan aib. Sekali lagi bukan aib. Ayo kita edukasikan kepada masyarakat. Ya, kalau memang di wilayah kita ada yang meninggal karena corona, ya, dan memang tempat kuburan kaum muslimin yang ada di sekitar kita, silakan. Orang kita nggak terberati dengan mengurus, ya, sudah ada timnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.